Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah kebaktian rumah tangga Epistel Minggu tanggal 15 September tahun 2024 tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 22 hingga ayat 27. Beginilah firman Tuhan. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap ibadah minggu kita selalu menyatakan pengakuan iman rasul kita, di mana di dalamnya tertuang suatu pengakuan kita akan iman percaya kita yang sungguh percaya kepada Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Pengakuan itu bersumber dari pengetahuan kita, pemahaman kita, dan keyakinan kita akan keberadaan Allah Tritunggal. Kita percaya kepadanya, dan kita menyatakan ikrar kita bahwa kita sungguh-sungguh yakin dan percaya kepadanya. Namun, tentunya ikrar tersebut harus dibuktikan lewat sikap kita, lewat perbuatan kita, lewat setiap tindakan kita. Bukan hanya dinyatakan saja lewat ikrar, lewat pengakuan, namun sungguh-sungguh diimani dan dihidupi dalam kehidupan sehari-hari. Benarkah kita sungguh-sungguh percaya akan Allah Tritunggal itu, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus? Tentunya jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus memiliki iman yang dapat ditunjukkan lewat perbuatan. Benarkah kita beriman, dan benarkah perbuatan kita bersumber dari iman yang ada pada kita? Saudara terkasih, dalam pelayanannya, Tuhan Yesus telah menyatakan diri kepada para murid tentang siapa dirinya, dan mereka juga mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Hal ini sangat jelas diakui oleh Simon Petrus. Hal ini dapat kita lihat dalam ayat sebelum perikop ini, di mana Petrus menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, Sang Juru Selamat dunia ini. Lalu selanjutnya, setelah Tuhan Yesus mendengarkan pengakuan dari para murid itu yang diwakili oleh Simon Petrus, akhirnya Tuhan Yesus menyatakan apa yang akan terjadi kelak, di mana Dia, Sang Mesias, Anak manusia, yang telah datang ke tengah dunia ini, yang telah menyatakan kasih, kuasa, dan berita Injil yang daripada Allah, akan menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh. Itulah penderitaan
yang akan dialami oleh Kristus. Di sini dikatakan bahwa ia akan menanggung banyak penderitaan. Artinya bukan hanya satu atau dua penderitaan, namun banyak penderitaan. Lebih dari satu penderitaan akan ia alami. Ia akan difitnah, dianiaya, dipukul, dicambuk, bahkan disalibkan. Dia akan menerima beragam hal-hal yang tidak baik akibat dari perlakuan dari orang-orang yang benci kepadanya, termasuk dari perlakuan tua-tua Israel saat itu, imam-imam kepala dan ahli Taurat. Mereka benci kepada Yesus. Cuma Tuhan, tentunya pada zaman itu ada anggapan bahwa Sang Mesias yang kelak akan datang itu adalah sama seperti Raja Daud yang mampu mendirikan kerajaan di tengah dunia ini. Mereka mengharapkan kedatangan Sang Mesias itu adalah kedatangan yang sungguh bersahaja, yang penuh dengan kuat kuasa dan kemampuan, yang akan mendirikan kerajaan di tengah-tengah dunia ini. Namun apa yang dikatakan Yesus di sini? Para murid telah mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Namun Yesus sendiri mengatakan dia akan menderita, lalu dibunuh, namun pada hari yang ketiga dia akan dibangkitkan. Artinya bahwa apa yang telah dinyatakan para nabi dalam perjanjian lama lewat nubuat yang telah mereka sampaikan itu akan digenapi dalam diri Kristus. Dia akan dibunuh, namun pada hari yang ketiga anak manusia itu akan bangkit dari kematian. Kematian bukan akhir dari segalanya, namun kuasa maut itu akan ia kalahkan. Sesungguhnya hal itu menandakan bahwa dia sungguh-sungguh Sang Mesias, Sang Juru Selamat dunia ini, yang tidak hanya sanggup mengalahkan penguasa dunia, namun dia sanggup mengalahkan kuasa maut, kuasa kegelapan. Cuma yang dikasihi Tuhan, selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada konsekuensi bagi setiap orang yang mau mengikut Tuhan Yesus. Tidak cukup hanya mengatakan diri percaya, namun setiap orang yang percaya kepada Yesus harus bersedia, rela, dan siap untuk menghadapi konsekuensi dalam mengikut Tuhan Yesus. Jelas dikatakan Yesus dalam ayat 23, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Jemaat Tuhan, penyangkalan diri di sini merujuk kepada suatu peniadaan dari apa yang ada pada diri kita. Menyangkal diri kita, menyangkal keinginan kita, menyangkal segala sesuatu, keinginan-keinginan jasmani. Namun sungguh-sungguh mau mengaku Yesus lebih dari segala-galanya. Jemaat Tuhan, tentunya perbuatan menyangkal diri bukanlah hal yang gampang. Dibutuhkan komitmen, dibutuhkan kesungguhan, dibutuhkan kuasa Roh Allah yang kudus yang menguasai hati dan pikiran setiap orang yang mau mengikut Tuhan Yesus. Karena di luar sana ada begitu banyak orang yang mengatakan diri percaya, namun belum siap untuk menyangkal dirinya, belum siap untuk memikul salibnya, belum siap untuk mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Di sini Tuhan berkata, memikul salibnya setiap hari, bukan hanya 1, 2 hari, 3 hari saja, bukan hanya waktu-waktu tertentu saja, bukan hanya pada waktu beribadah saja memikul salib, namun setiap hari salib itu harus dipikul. Ini merupakan gambaran dari wujud kesetiaan seseorang yang sungguh-sungguh yakin dan percaya, berkomitmen untuk mengikut Yesus. Itulah syarat untuk mengikut Dia, menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikut aku. Selanjutnya dikatakan juga di sini, untuk mengikutnya juga diperlukan pengorbanan. Pengorbanan lebih dari segala-galanya. Seorang yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Yesus, ia akan menyelamatkannya. Jemaat Tuhan, tentunya kita ingin menjalani hidup penuh sukacita, berumur panjang di tengah dunia ini. Banyak orang selalu berupaya untuk membuat hidupnya awet muda.
sembuh dari beragam sakit penyakit. Tentunya hal itu hal yang wajar, tidak jadi masalah. Namun bukan berarti oleh karena kemampuan, keberadaan diri kita atau apa yang kita miliki, kita mampu memperpanjang usia kita. Bahwa segala sesuatu yang ada di tengah dunia ini mampu menjadi jaminan atas kelangsungan hidup kita. Tentu saja tidak. Tetapi akan ada masanya di mana semuanya akan berakhir. Bahkan dalam hal mengikut Yesus juga ada konsekuensi. Sebab dunia ini benci dengan kebenaran itu, benci dengan Sang Juru Selamat itu. Sehingga setiap orang yang mau menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus, dia akan diperhadapkan dengan berbagai ancaman. Sudah siapkah setiap orang percaya untuk kehilangan nyawanya, untuk kehilangan segala-galanya? Sudah relakah kita mengorbankan segalanya bagi Yesus? Karena begitu banyak orang yang menyayangkan nyawanya, menyayangkan apa yang ada padanya, menyayangkan dirinya, oleh karena sesuatu hal yang ia anggap lebih berharga dari semua itu. Di sini kita dituntun lewat perenungan dari apa yang Tuhan katakan. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Ini merupakan sebuah jaminan. Sekalipun kita kehilangan segala-galanya karena Yesus, namun bersama Yesus kita akan beroleh segala-galanya, lebih dari apa yang ada dalam kehidupan kita saat ini. Hidup kekal menjadi jaminan bagi setiap orang yang percaya pada Yesus. Sangat benar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Apa gunanya kita memiliki segalanya namun kita kehilangan keselamatan itu? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, renungkanlah betapa baiknya Tuhan itu. Ia telah berbuat hal yang begitu baik bagi saudara. Ia telah menyelamatkan kita, menebus kita dari dosa dan maut itu. Untuk itu, selaku orang yang percaya pada Yesus, jangan pernah malu untuk ikut Yesus. Jangan pernah malu untuk menyaksikan siapa dia di hadapan semua orang. Jangan pernah malu oleh karena firman Tuhan. Namun, mari nyatakan apa yang benar. Saksikan bahwa Yesus adalah Mesias, Kristus, Sang Juru Selamat dunia ini. Dia adalah Tuhan, Sang Penyelamat hidup kita. Tuhan yang telah berbuat baik dalam kehidupan kita, yang telah memberkati kita. Dia adalah Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Dia adalah Tuhan yang sungguh mengasihi kita. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari nyatakan diri selaku pengikut Yesus yang setia, menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikut Yesus dengan penuh kesetiaan. Oleh karena Tuhan telah berbuat begitu banyak hal yang baik kepadamu, oleh karena Yesus telah menyelamatkanmu, bersyukurlah, tetaplah setia mengikut Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, yang telah memberikan anugerah keselamatan bagi kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu, dan dengan segenap hati kami sungguh-sungguh berkomitmen untuk setia mengikut Engkau, dengan penuh kesediaan menyangkal diri, memikul salib, dan juga mengikut Engkau sampai selama-lamanya. Tuntunlah kami Tuhan untuk dimampukan dalam Roh-Mu yang kudus mengikut Engkau, oleh karena Engkau telah berbuat begitu banyak hal yang baik di dalam hidup kami. Layaklah kami mengikut dan percaya Engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.